فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala di dalam Taisirul Alam ini, summa nazala alaihi, kemudian turun kepada Nabi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah engkau, kemudian berikanlah peringatan. Tayyib, ayu sebagai apa? Maf'ul bih dari ya, yaitu sebagai munada. Sementara al-muddatsir itu sebagai badal dari ayu, ha sebagai harfut tanbih. Tayyib. Al-muddatsir kenapa dia marfu? Padahal dia badal dari munada, ya, dia marfu karena apa? Marfu'nya kepada pola dhammah yang ada di ayu di situ. Mabni ala dhamm. Dia adalah badal dari pola binanya, sehingga dia jadi marfu di situ. Ya ayyuhal muddatsir. Qum, bangkitlah engkau, fa'anzir. Selanjutnya berikanlah peringatan. Dengan sebab turunnya ayat-ayat ini, maka Nabi diangkat sebagai Rasul. Fa nabba'ahu biqaulihi iqra. Allah menjadikan beliau sebagai Nabi dengan ayat-ayat Iqra. Wa arsalahu bi ya ayyuhal muddatsir. Allah mengangkat beliau sebagai Rasul dengan ayat-ayat al-muddatsir itu. Awal-awal al-muddatsir. Summa amarahu ayyunzira ashiratahul aqrabin. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada sanak kerabatmu yang terdekat. Karib kerabat yang terdekat. Summa anzara qaumah. Kemudian beliau memberikan peringatan kepada kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy. Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tayyib, summa anzara man haulahu minal arab. Kemudian memperingatkan kepada orang-orang di sekeliling beliau dari Arab yang di sekeliling Ummul Qura, karena Quran dan Nabi memberikan peringatan kepada Ummul Qura wa man haulaha dan yang di sekelilingnya. Tayyib, summa anzaral araba qatibah. Kemudian memberikan peringatan kepada orang Arab semuanya. Summa anzaral alamin. Kemudian memberikan peringatan kepada alam semesta. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan tabarakalladzi nazzalal furqan liyakuna lil ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha penuh berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar hamba tersebut menjadi peringatan kepada seluruh alam semesta. Jadi polanya bertahap di situ, ya. Kemudian fa'aqama bid'a asyrata sanah. Beliau tinggal selama beberapa belas tahun ba'da nubuwatih, setelah kenabiannya itu, yungdiru, yaitu di Makkah waktu itu, ya, memberikan peringatan bid'akwah, dengan menjalankan dakwah bi ghairi qital, tanpa ada peperangan. Dan ini pun jihad juga, karena dalam ayat-ayat Makkiyah ada perintah untuk jihad. Allah Ta'ala mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Perangilah mereka dengan menggunakan Al-Quran, dengan peperangan yang besar. Menunjukkan bahwasanya perdebatan fisabilillah itu juga bagian dari jihad, perdebatan yang benar. Wa yu'maru bil kaffi was sabri was safa. Allah memerintahkan beliau untuk menahan diri. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka berikanlah pemaafan dan wasfahu, yaitu sudah lewati saja masalah ini sehingga Allah mendatangkan urusannya. Ya, dilarang untuk berperang, perang yang menggunakan senjata yang ma'ruf itu. Summa adzina lahu fil hijrah. Kemudian Allah memberikan izin kepada beliau untuk berhijrah.
Ya ibadi, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai para hambaku, sesungguhnya bumiku itu luas, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian menyembah. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, ini seruan agar kaum mukminin yang belum berhijrah, mereka berhijrah ke bumi Allah yang luas. Kalau mereka dihalangi dari ibadah di Mekah, maka hijrah, bumi Allah luas, hijrah di situ. Wa adzina lahu fil qital, dan Allah memberikan izin kepada Nabi untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk balik berperang karena mereka itu karena mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Summa amarahu ayyuqatila man qatalah. Kemudian Allah memerintahkan kepada beliau untuk memerangi orang yang memerangi beliau. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Wa yakuffa amman i'tazalah, dan menahan diri dari orang yang menjauhi beliau. Menjauh yaitu tidak ikut-ikutan memerangi beliau. Walam yuqatil, tidak memerangi beliau. Summa amarahu biqitalil musyrikin. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk memerangi kaum musyrikin. Hatta yakuna dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini semuanya adalah untuk Allah. Kalau ayatnya yang masalah ini, kalau secara umum sih ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang menyerang kalian, dan hendaknya kalian mendapati dari mereka mendapati dari kalian kekerasan dari kalangan orang-orang kafir itu. Ayo sekalian murajaah untuk ayat yang disebutkan di sini. Ayatnya yang mana ya? Yaitu di dalam Al-Anfal ayat yang ke-39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi fitnah, yaitu kekufuran dan kesyirikan, dan jadilah agama itu semuanya adalah menjadi milik Allah. Nah, ini dia. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diambil dari Zadul Ma'ad untuk yang pola-pola yang disebutkan itu. Qultu, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa yu'lamu minal marhalatil akhirah fil qital, dan diketahui dari fasa terakhir di dalam peperangan, wujubu qitalil kufar, wajibnya memerangi orang-orang kafir. Iya, karena Nabi sudah mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia semuanya sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah,
dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Iya, semua diperangi dengan tahapan-tahapannya. Nah, kemudian di dalam ayat At-Taubah dijelaskan hatta yu'tul jizyata ayyati wa hum shaghirun, sehingga mereka memberikan jizyah. Kalau tidak mau masuk Islam ya tidak perlu dipaksa, tetapi mereka membayar jizyah setiap tahunnya. Murah daripada pola-pola penjajahan orang-orang kafir yang sangat menyiksa, sangat meletihkan dan mahal dan sebagainya itu. Dan juga kata para fuqaha, kembali kepada keumuman firman Allah Ta'ala, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Apabila bulan-bulan suci telah hilang, telah pergi, maka perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian dapati mereka. Kata para fuqaha, ini salah satu dalil yang memansuhkan dalil-dalil sebelumnya yang menyuruh untuk tidak berperang, menyuruh untuk memaafkan dan sebagainya. Karena bumi ini milik Allah. Baik. Dikatakan di sini wa muhajamatihim, yaitu menyerang mereka. Ba'da da'watihim, setelah mereka didakwahi, wal ingzari ilaihim, setelah disampaikan peringatan kepada mereka. Hatta takuna kalimatullahi hiyal ulya, sehingga kalimat Allah itulah yang tertinggi, bukan lagi kalimatul kufur, bukan lagi yang memimpin dunia adalah pemimpin-pemimpin kekufuran yang merusak sesuka hatinya, membuat kebijakan sesuka hatinya, menjadikan kepala-kepala negara muslimin bagaikan raja-raja boneka istilahnya. Baik, sesuka hatinya membuat virus, menyebarkan, setelah itu apa? Yaitu menjual vaksin. Ini jahat dan kurang ajar sekali, mempermainkan nyawa kaum muslimin dan pemerintah muslimin dan seterusnya. Naudzubillah. Kalimat Allah lah yang tertinggi, bukan kalimat orang-orang jahat itu, para togut itu. Wa inna qitalal kufari fil Islam laisa mudafa'atan faqat. Diketahui dengan itu bahwasanya peperangan dalam Islam bukan hanya polanya adalah membela diri semata, ya, bukan hanya defensif. Bal hiya harakatun jihadiyah, bahkan ini adalah gerakan jihad syar'i yang dipimpin oleh pemerintah yang berdaulat, bukan grup-grup atau apa itu harokat dipimpin oleh pemimpin sekte atau puak atau macam itu, bukan, tapi negara yang berdaulat. Hatta yakuna dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini semuanya hanya menjadi milik Allah. Nas'alullaha ayyang suradinah, kita mohon kepada Allah agar menolong agamanya, wa ayyu'liya kalimatah, dan meninggikan kalimatnya. Innahu qawiyyun aziz, sesungguhnya dia maha kuat lagi maha perkasa. Kita ambil satu hadis di sini. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadisus saminu wa tis'un ba'da salasimi'ah. Hadis yang ke-398. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang mana di situ beliau berjumpa dengan musuh, beliau berperang. Intazara, beliau menantikan, hatta idza malatis syams, sehingga apabila matahari mulai tergelincir, yaitu tiba waktu zuhur, qama fihim, Nabi berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah para sahabat, bukan di tengah musuh, ya. Faqal, seraya mengatakan, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai umat manusia, jangan kalian mengangan-angankan untuk berjumpa dengan musuh. Was'alullahal afiyah, dan mohonlah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, kemudian apabila kalian berjumpa dengan mereka maka bersabarlah, yaitu jangan lari tapi kokoh untuk berperang. Baik. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah naungan pedang. Maka jangan lari. Kamu ingin surga kan? Sekarang tiba waktunya, ketika jumpa musuh jangan lari, tapi majulah menuju ke surga seluas langit dan bumi itu.
yang luasnya bagaikan langit dan bumi itu, walaupun melewati lautan pedang, serangan pedang, tombak, panah, dan seterusnya, atau serangan yang zaman sekarang. Summa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kesabaran dan kekukuhan bukan berarti bersandar pada diri sendiri, tapi bersandar pada Allah. Maka Nabi berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai Allah yang menurunkan kitab suci dan memperjalankan awan, juga mengalahkan golongan-golongan, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk menghadapi mereka. Ya, ini berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang ulia. Di sini memulai dengan apa? Yaitu Alkitab, karena ini sebagai kehidupan hati, kehidupan jantung. Munzilal kitab, yang menurunkan kitab untuk kehidupan jiwa. Wa mujriyas sahab, ini terkait dengan kehidupan duniawi, yaitu untuk menurunkan hujan, kehidupan duniawi. Wa hazimal ahzab, yaitu terkait dengan menjaga nyawa-nyawa umat manusia. Karena kalau musuh tidak dikalahkan, nyawa kaum muslimin terancam itu. Baik. Yang pertama terkait dengan kehidupan hati atau jantung. Yang kedua terkait dengan kehidupan duniawi. Dalam artian apa? Kehidupan tanaman dan semacam itu. Tanaman dan juga manusia, ya, makan minum. Yang ketiga terkait dengan penjagaan nyawa dari pembunuhan. Nah, setelah tawassul dengan nama-nama Allah yang terkait dengan kehidupan, kemudian menyebutkan isi doanya, ihzimhum, kalahkanlah mereka, wangsurna alaihim, dan tolonglah kami untuk menghadapi mereka. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ini disebutkan oleh sebagian pensyarah. Apa hikmahnya Nabi menyebutkan doa dengan nama-nama tadi? Ada hikmahnya itu. Walhamdulillahirabbil alamin.